Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak David Nugraha Saputra MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Resal Salmaninda dengan nomor induk mahasiswa 201130246. Saya kelas F jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS yang Bapak berikan. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Yang bagian A, sebutkan dan jelaskan macam-macam hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana material, hukum pidana formil, dan hukum pidana umum, serta hukum pidana khusus. Jadi yang pertama, hukum pidana material adalah hukum pidana yang berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana. Yang kedua, hukum pidana formil adalah hukum yang berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana. Yang ketiga, hukum pidana umum adalah hukum yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum tanpa membedakan kualitas pribadi tertentu. Selanjutnya, hukum pidana khusus adalah hukum yang bukan dalam undang-undang pidana. Misalnya ada undang-undang tentang informasi elektronik, perhutanan, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjawab yang B. Di dalam tujuan hukum pidana terdapat teori mutlak atau pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan teori gabungan. Pertanyaannya, tolong jelaskan tujuan hukum pidana berdasarkan ketiga teori tersebut. Yang pertama, teori mutlak atau teori pembalasan. Teori ini dijatuhkan dengan bertujuan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Yang kedua yaitu teori relatif atau teori tujuan. Teori ini dijatuhkan bertujuan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atau keadilan. Selanjutnya, teori gabungan. Teori ini bertujuan untuk pemindanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif dan absolut sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, saya akan menjawab nomor 2. Pertanyaannya yaitu, berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas. Kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Jadi 3 prinsip dasar legalitas yaitu ada nulla poena sine lege atau tiada pidana tanpa undang-undang. Selanjutnya ada nulla poena sine crime atau tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Yang ketiga, nullum crime sine poena legal atau tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Selain berlakunya hukum pidana menurut waktu yang menganut asas legalitas, dikenal pula hukum pidana berlaku menurut tempat yang terdiri dari 4 asas, yaitu asas teritorial, asas personal atau nasional aktif, asas perlindungan atau nasional pasif, dan asas universal. Pertanyaannya, jelaskan masing-masing asas tersebut. Yang pertama, asas teritorial. Di dalam asas ini, peraturan perundang-undangan kita berlaku bagi siapapun, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ada di Indonesia. Hal ini berdasarkan pasal 2 KUHP. Yang kedua, asas perlindungan atau nasional pasif, di mana di dalam asas ini dikatakan bahwa siapapun warga negara Indonesia atau warga negara asing
jika melakukan perbuatan merugikan, tentunya dapat dipidana menggunakan KUHP kita. Selanjutnya ada asas personal atau nasional aktif. Hal ini berlaku hanya bagi WNI atau warga negara Indonesia di luar Republik Indonesia. Nah, hal ini tertuang menurut pasal 5 KUHP. Yang terakhir yaitu asas universal. Contohnya di dalam pasal 4 ayat 2 dan 4 KUHP mengenai mata uang, pembajakan laut atau udara bisa dikenakan ancaman KUHP kita. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Unsur-unsur percobaan yang pertama yaitu ada niat melakukan kejahatan. Yang kedua, adanya permulaan pelaksanaan. Yang ketiga, tidak selesai tujuan bukan karena keinginan sendiri. Contoh kasusnya yaitu seperti pencurian, sebagaimana tertuang dalam pasal 362, 363, 364, dan 365 KUHP. Contoh yang kedua yaitu mengenai pembakaran rumah. Hal ini tertuang dalam pasal 183 KUHP. Selanjutnya, pembunuhan berencana, misalnya dengan cara memberikan makanan yang mengandung racun. Nah, hal ini tertuang dalam pasal 340. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 8, yaitu pertanyaan terakhir. Di dalam hukum pidana ada namanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan perbedaan tersebut dan berikan contoh beserta dasar hukumnya. Jadi yang pertama ada alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Nah, sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Contoh kasus alasan pembenar yaitu daya paksa atau overmatch atau keadaan darurat, dan dapat dijadikan alasan penghapus pidana. Hal ini tertuang dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Nah, contohnya itu ada contoh kasus alasan pemaaf yaitu alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya ada orang gila yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tetapi dia tidak dipidana karena kurang ketidaksempurnaan akalnya. Nah, sumber hukum ini terdapat dalam pasal 44 ayat 1 KUHP. Jadi kesimpulannya yaitu antara perbedaan antara alasan pemaaf dan pembenar, yaitu alasan pembenar berkaitan erat dengan unsur objektif atau perbuatan manusia, sedangkan alasan pemaaf itu berkaitan dengan unsur
subjektif atau sifat batin pelaku. Baiklah Bapak, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab dan sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.